Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, warganya beserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada hadirin yang mulia, marilah kita bersama-sama merenungkan dan mengambil hikmah dari Al-Quran mengenai musyawarah dan kepemimpinan. Rasulullah adalah orang yang paling peka dengan hubungan-hubungan sosial. Semua umat Islam pasti sepakat beliau maksum alias tanpa dosa, tapi posisi itu tidak justru membuat baginda Nabi tinggi hati lalu meremehkan orang-orang di sekitarnya. Teladan yang paling nyata diantaranya adalah musyawarah. Hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah sungguh merupakan bukti betapa terbukanya beliau dengan masukan dan pendapat orang lain. Untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan tak ada wahyu secara spesifik yang memberi keputusan tentang itu, Nabi tak sungkan-sungkan bertukar pikiran dengan para sahabatnya. Ketika pandangan orang lain dinilai bagus, beliau pun segera mengamini meski berbeda dari usulan beliau di awal-awal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah pengalaman dari ayat Quran Surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabima rahmati minallahi lintalahum wa in kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum waghfir lahum wasyawirhum fil amri iza azamta fatakallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah, musyawarah adalah merupakan bentuk kesadaran kita sebagai manusia yang tidak bisa dilepaskan dari manusia lainnya. Kita semua adalah makhluk sosial antara satu orang dan orang lainnya, senantiasa berhubungan saling membutuhkan. Tak hanya untuk urusan pemenuhan kebutuhan fisik, tapi juga termasuk buah pikiran. Jika Nabi yang maksum saja bermusyawarah, apalagi umatnya yang pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Musyawarah juga merupakan cermin kesadaran diri akan kekurangan diri sendiri. Musyawarah menjadi sarana untuk saling menambal kekurangan-kekurangan, saling menguatkan kelemahan-kelemahan, dan bersama-sama saling memperbaiki ketika terjadi ketidaksempurnaan. Betapa banyak ketidakkompakan, ketidakpuasan, bahkan sampai kekacauan yang ditimbulkan karena sikap egois dan otoriter alias enggan bermusyawarah. Kasus ini sering kita jumpai misalnya pada kehidupan rumah tangga yang bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan, "Ma ra'aitu ahadan aksara mausuran li ashabihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah mencontohkan demikian? Karena beliau tahu bagaimana cara menghormati sikap dan pikiran orang lain. Dalam hidup ini, kita tak mungkin lepas dari perbedaan pendapat, dan musyawarah merupakan salah satu mekanisme untuk mencairkan perselisihan pandangan agar tak sampai merusak hubungan. Hal lain yang perlu dicatat adalah musyawarah bermanfaat untuk mencapai pada pilihan pendapat terbaik. Dengan saling mengisi kekurangan, saling memberi masukan, potensi untuk terjerumus kepada pilihan pendapat terburuk akan terminimalisasi. Risiko terberat sedapat mungkin bisa dihindarkan. Jikalau ada risiko yang harus ditanggung bila itu menyangkut urusan publik, beban itu juga cenderung lebih ringan. Karena keputusan diambil secara kolektif, tanggung jawab pun akan dipikul secara bersama-sama.
Musyawarah mendekatkan kita pada sikap egaliter, rendah hati, dan terbuka secara leluasa. Pendapat mufassir menurut tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ayat Al-Imran 159 menjelaskan tentang akhlak mulia dan musyawarah. Ayat ini mengandung pesan bagi Rasulullah untuk menjaga sikap lemah lembut dan musyawarah dalam kepemimpinan. Tafsir ini menunjukkan bahwa musyawarah di sini ditekankan sebagai bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang harus menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini menekankan pentingnya sifat lemah lembut, musyawarah, dan pengampunan. Musyawarah di sini ditekankan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Ajaran ini juga dianalisis dalam konteks pendidikan sosial. Beberapa poin penting dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat Ali Imran 159 yaitu diantaranya: pertama, ada karakter lemah lembut Rasulullah. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap kasar lemah lembut Rasulullah adalah sebagian dari kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akibat bersikap keras lagi kasar, jika seseorang berbicara keras lagi kasar, maka dirinya akan dijauhkan dari sekelilingnya. Dan yang ketiga, pentingnya musyawarah. Musyawarah di sini ditekankan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Ada yang terakhir, keempat, penggunaan segala sebab atau sarana pencapaian tujuan. Tafsir ini menunjukkan bahwa Rasulullah menggabungkan segala sebab atau sarana pencapaian tujuan dalam kehidupannya. Dengan demikian, secara singkat ajaran dalam Al-Quran tentang musyawarah dan kepemimpinan, khususnya dalam surat Al-Imran ayat 159 yang mengajarkan tentang nilai kelembutan dan kesabaran terhadap sesama manusia, serta kepemimpinan yang bijaksana. Itulah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Melalui sikap-sikap tersebut, pemimpin akan memperlakukan rakyatnya dengan baik dan melindunginya. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang tidak pernah memiliki kesalahan. Sebaik-baiknya manusia ingin bisa memperbaiki kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.